Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Kitab yang kita kaji adalah kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Adapun tema yang kita sekarang akan angkat adalah tentang syafaat. Dan penjelasan pada bab sebelumnya tentang hari kiamat sudah kita bahas. Dan poin terakhir adalah nama-nama bagi hari kiamat. Sebenarnya ada satu yang penting tapi terlewat. Insya Allah kita nanti akan kembali membahas hal itu, yaitu hal yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian hari kiamat. Ya, itu kelewat. Sekarang kita masuk kepada bab asy-syafa'ah. Pertama yang kita bahas adalah asy-syafa'atul 'amah li nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahlil mahsyar. Syafaat yang umum yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia yang saat itu dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, utiyan Nabiyyu alaihi salatu wassalam yauman bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu. Fanahasa minha nahsatan. Faqala ana sayyidun nas yaumal qiyamah. وهل تدرون بما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدعو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه Ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna ila ma yash'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nas li ba'd u'tu adam fayatuna adam fayaquluna ya adam anta abuna abul bashar khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu lak ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fih ala tara ma qad balagana fayaqulu adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, pada suatu hari Nabi SAW diberi sepotong daging. Disodorkan kepada beliau az-zira'. Zira' itu ini hasta ya. Jadi bagian hasta dari daging kambing. Bahasa kitanya mungkin cokor gitu ya. Wa kana tu'jibuhu. Dan beliau amat sangat suka kepada bagian ini dari daging kambing. Lalu beliau menggigit, memakannya sedikit demi sedikit, lalu berkata, aku adalah penghulu seluruh manusia pada hari kiamat. Aku pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat.
Tahukah kalian bagaimana itu terjadi? Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir di satu tempat. Lalu ada seorang da'i yang berbicara kepada mereka, terdengar suaranya oleh semua dan terlihat oleh semua mata. Saat itu matahari amat sangat dekat. Manusia mengalami penderitaan. Manusia mengalami kesedihan yang tidak bisa ditanggung, tidak bisa dirasakan saking menderitanya. Lalu sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian lihat apa yang kalian alami? Tidakkah kalian rasakan apa yang sedang kalian jalani? Tidakkah kalian mencari orang yang bisa meminta syafaat bagi kalian kepada Rabb kalian? Maka dijawab oleh yang lain, datangilah Adam. Maka datanglah mereka kepada Adam. Mereka di sini tidak seluruh manusia, tapi tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, orang-orang terbaiknya di antara mereka datang sebagaimana nanti riwayatnya akan dijelaskan kemudian. Mereka datang kepada Adam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa kami semua. Allah telah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Sementara kalau yang lain-lain tidak Allah ciptakan langsung dengan tangannya, tidak. Tangan di sini maknanya betul tangan Allah. Dengan makna yang hakiki, dengan sifat dan kaifiat laisa kamitslihi syai'un. Tangan Allah tidak ada yang sama dengan tangan makhluknya, bentuknya, ukurannya, bahannya, semuanya tentu saja laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan tangan kita, tangan binatang atau tangan kursi. Tangan kita dengan tangan kursi saja beda ya, segala-galanya ya. Bahannya beda, fungsinya beda, warnanya, ukurannya, semuanya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi makhluk dengan Khaliq. Allah langsung menciptakan Adam dengan tangannya. Allah meniupkan sebagian dari ruhnya kepada Adam. Maksud Allah meniupkan ruhnya kepada Adam. Ruh yang dimaksud di sini adalah ruh ciptaan Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Itu ruh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Baitullah. Rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan, tapi rumah milik Allah, makhluk ciptaan Allah. Seperti hamba Allah. Apakah hamba itu bagian dari diri Allah? Enggak. Terpisah. Sesuatu yang terpisah dari diri Allah. Itu yang disebut dengan idhafah munfasilah. Idhafah itu artinya kalau bahasa kita kata majemuk ya. Satu kata yang disandarkan kepada kata yang lain. Tapi yang disandarkan ini bukan termasuk bagian dari kata tempat dia bersandar. Seperti umpamanya rumah saya, seperti buku saya. Apakah buku saya itu buku bagian dari saya? Bukan. Terpisah dari saya, tapi milik saya gitu. Itu disebut idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Ada idhafah muttasilah. Muttasilah itu nyambung. Artinya kata yang disandarkan bagian dari kata tempat dia bersandar. Seperti tangan saya, seperti mata saya, seperti jiwa dan raga saya. Itu mah bukan munfasilah tapi apa? Muttasilah. Nyambung bagian dari diri saya. Itulah seperti yadullah, tangan Allah ya.
seperti umpamanya ayunillah, mata Allah, seperti itu muttasilah. Tapi kalau hamba Allah, Baitullah termasuk ruh Allah, itu munfasilah, bukan bagian dari diri Allah. Allah tiupkan ruh Allah kepada Adam, maksudnya ruh milik Allah, bukan bagian dari diri Allah. Oleh karena itu, di dalam diri Adam tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah, tidak. Loh, kan ada ruh Allah yang ditiupkan. Ruh Allah itu ruh ciptaan Allah, milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Isa. Isa juga ruh Allah, kalimat Allah. Isa ruh Allah ditiupkan. Ruh Allah maksudnya bukan ruh bagian dari diri Allah, sebagian dari diri Allah, bukan. Maka dalam diri Isa pun tidak memiliki hak untuk disembah. Jadi kata orang-orang kepada Adam, "Hai Adam, engkau bapak kami, bapak seluruh manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Allah tiupkan kepada dirimu ruhnya. Wa amaral malaikata fasajadulak." Allah pun memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu, mereka pun sujud. Jadi manusia menyebut 4 kelebihan Adam yang tidak dimiliki oleh nabi lain, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pun tidak memiliki 4 kelebihan ini. Nabi bukan bapak seluruh manusia. Nabi tidak langsung diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah, tapi dengan melalui proses yang lumrah wajar seperti umumnya manusia. Terus Nabi SAW pun tidak disuruh para malaikat untuk sujud kepada beliau, tidak. Tapi Adam memiliki 4 kelebihan tadi. Isfa'lana ila rabbik, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau melihat penderitaan yang sedang kami alami? Apa kata Adam? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Adam, sesungguhnya hari ini Allah Azza wa Jalla murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu sebelumnya, dan tidak akan pernah murka lagi seperti itu setelahnya. Itu perasaan Adam. Kenapa? Wa innahu nahani anisyajarah fa'asaitu. Dulu Allah telah melarang aku untuk mendekati pohon, tapi aku durhaka. Aku langgar itu larangannya. Aku bermaksiat kepadanya. Nafsi, nafsi, aduh malangnya diriku, aduh malangnya diriku. Biarlah aku urus diriku, aku fikirkan dulu diriku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nuh. Fayatuna Nuhan, lalu mereka pun beranjak pergi kepada Nabi Nuh, lalu berkata, ya Nuh, anta awwalur rusul ilal arad, sammakallahu abdan syakura. Hai Nuh, engkau ini rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Ini hadis dan juga ayat. Jadi rasul yang pertama adalah siapa? Nuh. Kalau Adam bukanlah rasul. Adam ini nabi. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau rasul dikasih wahyu dan wajib disampaikan ke orang lain, ke umat manusia. Kalau nabi hanya dikasih wahyu untuk diri dan keluarganya saja. Maka Adam tidak mungkin menjadi rasul. Karena belum ada manusia lain saat itu. Hanya beliau dan keluarganya sudah. Maka beliau adalah nabi. Setelah 10 generasi, kata Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh, jarak waktu antara Adam dan Nuh itu sampai 10 generasi.
Mereka itu 10 generasi ini lurus. Ya. Jadi dari Adam punya anak, anaknya punya anak lagi cucu, cucu punya buyut. Terus sampai 10 generasi yang entah apa istilahnya. Kalau dalam bahasa Sunda sampai 10 generasi ada ya. Cuma saya nggak hafal. Nah, setelah 10 generasi orang-orang sudah banyak gitu, sudah bukan keluarga lagi. Bukan keluarga Adam lagi. Karena yang dimaksud keluarga itu sampai 4 generasi. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Ketika membahas dalam kitab Fathul Jalil Ikram Syarah Bulughul Maram. Ketika menjelaskan keluarga Muhammad, siapa keluarga itu adalah 4 generasi ke atas. Beliau sendiri, terus kakeknya, terus buyutnya, terus di atas buyut. Jadi itu 4 baru disebut Ali Muhammad. Di atas 4 atau ke pinggirnya maka itu tidak. Maka dianggap orang lain. Bayangkan ini 10 generasi sudah orang lain bukan dianggap keluarganya lagi. Maka setelah 10 generasi baru terjadi penyimpangan-penyimpangan, syirik, kufur dan seterusnya. Allah utus seorang Rasul yang pertama yaitu Nuh. Maka ini yang juga kata Syekh Al-Utsaimin menyatakan bahwa Nuh lebih dahulu daripada Idris. Mayoritas manusia kaum muslimin menempatkan Idris sebelum Nabi Nuh. Urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan seterusnya. Yang benar adalah Nuh lebih dahulu daripada Idris. Karena Idris adalah Rasul. Nuh juga Rasul dan Rasul yang pertama adalah Nuh. Maka urutannya Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25. Jadi Nuh adalah lebih dahulu daripada Idris berdasarkan nas ayat dan nas hadis yang sahih bahwa Nuh adalah Rasul pertama. Berarti beliau lebih dahulu daripada Idris alaihi salatu wassalam. Kata manusia, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke muka bumi. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah menamai engkau dengan sebutan abdan syakura. Dalam surah Al-Isra ayat-ayat awal, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Manusia itu seluruhnya adalah turunan orang-orang yang kami bawa dalam perahu Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Abdan syakura namanya ya. Berdasarkan hal itu ini kelebihan. Hai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus ke muka bumi oleh Allah. Allah menyebutmu dengan sebutan abdan syakura. Mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Tidakkah engkau melihat penderitaan kami? Apa kata Nuh? Persis seperti yang dikatakan oleh Adam. Kata Nuh, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Hari ini Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan lagi murka seperti itu setelahnya. Apa penyebab dari kemurkaan Allah kepada Nuh? Wa innahu qad kanat li da'wah da'autu biha ala qaumi. Dulu aku pernah mendoakan keburukan atas kaumku. Mendoakan agar Allah menimpakan azabnya, siksanya kepada kaumku. Ya, saking gemesnya tuh kaumnya itu, luar biasa nyebelinnya tuh. Bayangkan hampir 1000 tahun dakwah beliau. 950 dakwah, cuma 12 orang yang iman coba. Ya,
Yang lainnya, aduh, kekeh petekeh di dalam kesesatannya. Kekeh petekeh itu apa? Ngeyel surayel, ngotot surotot. Tetap di dalam keburukannya, ya, dengan berbagai sikap dan usapan yang super nyebelin, sampai Nabi Nuh mendoakan kebinasaan atas mereka, dan itu beliau sesali. Nafsi, nafsi, malangnya diriku, malangnya diriku. Idhabu ila Ibrahim, datanglah kalian kepada Ibrahim. Fayatuna Ibrahim. Datanglah mereka kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu mereka berkata, ya Ibrahim, anta nabiullah wa khaliluhu min ahlil arad. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ma nahnu fih? Ala tara ma qad balagana? Hai Ibrahim, engkau adalah nabiullah, khalilnya di muka bumi. Jadi ada dua khalil di muka bumi. Khalilullah. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain tidak disebut dengan sebutan khalil. Khalil itu orang yang sangat-sangat dicintai dengan kadar kecintaan yang puncak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mintakan syafaat bagi kami kepada Allah. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami alami? Apa kata Ibrahim? Persis seperti yang dikatakan dua nabi pendahulunya, Adam dan Nuh. Kata Ibrahim, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah marah pada aku hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah dia marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah lagi marah seperti itu setelahnya. Lalu beliau menyebutkan kedustaan yang pernah beliau lakukan 3 kali waktu hidup. Biarlah aku merenungi diriku sendiri. Datanglah kalian kepada nabi lain selain aku. Datanglah kepada Musa. Orang-orang pun kemudian datang kepada Musa. Lalu berkata, ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatih wa bitaklimihi anin nas, ishfa' lana ila rabbik. Hai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberikan keutamaan kepadamu dengan risalahnya dan dengan berbicara langsung kepadamu. Hanya ada 2 nabi alaihissalatu wassalam yang oleh Allah diajak bicara secara langsung. Selain itu tanpa langsung alias dengan perantara, dengan malaikat Jibril. Tapi 2 ini langsung. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Mi'raj, ketika menerima apa? Menerima perintah salat yang 5 waktu. Langsung, tidak melalui perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Musa disebut keunggulannya. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami sedang alami? Apa jawab Nabi Musa? Persis seperti 3 nabi pendahulunya. Dia berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi idhabu ila Isa. Saat ini Allah marah kepadaku dengan kemarahan yang belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah lagi marah seperti itu setelahnya. Aku telah membunuh 1 jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Malangnya diriku, malangnya diriku. Datanglah engkau kepada Isa. Orang pun kemudian datang kepada Isa. Lalu berkata, ya Isa, anta Rasulullah. Wa kalamtan nas fil mahdi wa kalimatan minhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fasfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Hei Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau berbicara kepada manusia ketika engkau masih dalam pangkuan, masih di ayun ambing.
masih dalam apa namanya, ayunan apa? Buayan. Masih merah itu si bayinya tapi sudah bisa berbicara. Dan ini tidak dialami oleh nabi lain termasuk nabi kita Muhammad SAW. Engkau juga kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, engkau juga ruh dari Allah. Maksud ruh dari Allah itu ruhnya dari Allah, ciptaan Allah, milik Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Seperti yang sudah diterangkan tadi. Maka di dalam diri Isa tidak memiliki hak al-uluhiyah. Hak untuk disembah. Kalau umpamanya Isa boleh disembah hanya karena dia ini ruh Allah, ditiupkan oleh Allah kepadanya, berarti seluruh manusia memilikinya. Karena apa? Karena semua manusia ruhnya dari Allah, ditiupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah As-Sajdah, wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian Allah tiupkan kepada manusia itu ruhnya. Ruh Allah ditiupkan kepada semua manusia ini. Dalam surah As-Sajdah kan begitu. Berarti ruh yang Allah tiupkan bukan ruh bagian dari diri Allah. Sama dengan ruh yang ditiupkan kepada Adam juga kepada Isa. Jadi kata orang-orang kepada Nabi Isa, ya Isa, engkau utusan Allah, engkau berbicara kepada manusia ketika engkau berada dalam pangkuan, dalam buayan. Engkau adalah kalimah dari Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Engkau juga ruh dari Allah. Maka mintakan syafaat untuk kami kepada Allah. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami sedang alami? Jawab Isa persis seperti jawaban 4 nabi pendahulunya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Allah hari ini murka kepadaku. Dengan kemurkaan yang belum pernah dia murka seperti itu sebelumnya. Dan tidak akan lagi pernah murka seperti itu lagi setelahnya. Walam yadhkur dzamban, tapi Isa tidak menyebut dosa-dosanya. Nafsi, nafsi, malangnya diriku, malangnya diriku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba pergi ke orang lain, pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu ataupun yang akan datang. Mintakan syafaat bagi kami kepada Allah Azza wa Jalla. Tidakkah engkau melihat penderitaan yang kami alami? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Naam analah. Ya, aku memiliki hak untuk memberi syafaat ini. Fantaliqu fa'ati tahta al-'arsy fa'aqu sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin ghairi min qabli. Lalu aku pun pergi. Aku datang ke bawah arsy Allah. Aku tersungkur sujud kepada Allah. Allah membukakan mata hatiku, mengilhamkan kepadaku kalimat-kalimat pujian dan sanjungan yang indah. Yang belum pernah Allah bukakan kepada seorang pun selain diriku sebelum ini. Jadi tiba-tiba saja ada ilham untuk memuji, menyanjung Allah dengan kalimat terindah yang belum pernah diucapkan, diilhamkan oleh Allah kepada seorang pun sebelum itu.
Cuma tidak disebutkan bagaimana kalimat pujian sanjungan yang indah tersebut di dalam riwayat ini. Sehingga kita nggak tahu. Yang jelas indah lah. Lalu berkatalah Allah, ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'tah wasfa tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi. Minta syafaat, kamu akan diberi hak untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Lalu aku berkata, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Maka berkata Allah, ya Muhammad adkhilil jannata min ummatik man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dhalika minal abwab. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih innama baina masra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar atau kama Makkah wa Busra. Kata Nabi SAW setelah disuruh mengangkat kepala, beliau mengangkat kepala lalu berkata, ya Allah umatku umatku. Kata Allah, hai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari kalangan umatmu orang yang tidak perlu dihisab. Masukkan dari pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu surga. Pintu yang lainnya itu untuk manusia selainnya. Maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jarak di antara dua pintu, di antara pintu-pintu surga adalah sejarak Mekah dan Hajar atau Mekah dengan Busra. Hajar itu ada di daerah Palestina, kota ya, di sebelah arah timur dari Madinah. Kalau Busra adanya di sebelah utara. Jarak antara dua pintu surga, dua daun pintu surga, dua lawang surga. Kalau kita kan hanya semeter palingnya lebar dari pintu ini. Ini mah sejarak antara Mekah Hajar atau Mekah Busra. Nah ini salah satu di antara al-ijazul ilmi. Dulu kan belum ada GPS, belum ada Google Map, belum ada teknologi yang bisa mengukur jarak. Ternyata sekarang ketemu jarak antara Mekah dengan Hajar persis sama jauhnya antara Mekah dengan Busra. Persis sekitar 1.100 km lebih lah gitu. Jakarta Bali gitu tuh. Jakarta Bali ini cuma 1.100-an gitu ya. Ya sekitar gitulah. Itu lebarnya pintu surga. Salah satu pintu surga. Sedangkan seluruh pintu surga semuanya berjumlah jamleh berapa? 8 pintu surga. Inilah syafaat umum yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak diberikan kepada nabi lain. Nabi yang lain nggak punya wewenang, nggak punya hak untuk memberikan syafaat seperti ini. Dan syafaat inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Likullin nabiyyin da'watun mustajabatun. Fatu'ujjila kullun nabiyyin da'watuhu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kata Nabi SAW, setiap nabi ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah. Seluruh nabi doanya sudah disegerakan ketika di dunia. Ketika di dunia doa yang dijanjikan pasti diijabah itu sudah ditunaikan ketika di dunia. Adapun aku tunda doaku sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Inilah yang disebut dengan asyafaatul amah untuk seluruh orang yang berdiri di padang mahsyar.
Dan disebutkan syafaat ini agar diajukan kepada Allah dalam rangka agar segera manusia dihisab dan lepas dari penderitaan di alam mahsyar tersebut. Dan inilah sebuah kekhususan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun ucapan Nabi yang menyatakan ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku umatku, ini perhatian beliau alaihi salatu wassalam kepada nasib umatnya. Tampak juga besarnya kasih sayang, belas kasihan beliau kepada umatnya ini. Azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Sifat Rasul ini yaitu Nabi Muhammad SAW, azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat terasa oleh dia penderitaan yang kalian tanggung. Kalau umatnya menderita, Nabi itu lebih sedih loh melihat penderitaan umatnya. Harisun alaikum, beliau itu bersungguh-sungguh untuk menunjukkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu rauf dan rahim kepada orang-orang mukmin. Cinta dan kasih sayang beliau, rasa iba dan kasihan beliau kepada umatnya luar biasa besar. Sampai di akhirat juga yang difikirkan umatnya. Allah Rabbi ummati ummati. Lalu Allah menjawab, ya Muhammad adkhilil jannah min ummatik ma la hisaba alaih. Hai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari kalangan umatmu yang tidak perlu dihisab. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini syafaat untuk apa? Untuk selain yang masuk surga tanpa hisab, untuk segera dihisab. Masukkan dulu yang tanpa harus dihisab, masukkan lo ke surga. Yang harus dihisab, segeralah hisab. Jadi ketika Nabi SAW diperintahkan untuk memasukkan umatnya yang masuk surga tanpa hisab, maka setelah itu dimulailah hisab bagi umatnya yang harus dihisab. Dan permintaan syafaat dari manusia kepada para nabi ini ilham dari Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka terlihat nyata menonjolnya kedudukan Nabi SAW yang begitu terpuji. Yang Allah memang janjikan untuk beliau sejak di dunia ini juga. Dan setiap nabi yang dimintai syafaat seperti ini menyatakan lastulaha lastulaha. Aku enggak memiliki wewenang, enggak memiliki hak memintakan syafaat ini bagi kalian, enggak. Sampailah kepada Nabi SAW. Dalam hadis Muslim dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an berkata alaihi salatu wassalam, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fayahtamuna lidzalik wa fi riwayatin fayulhimuna fayaquluna law istafa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Ada sedikit lafaz yang berbeda ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla berilham kepada manusia. Lalu manusia itu berkata, yuk kita cari orang yang bisa memberi syafaat kepada kita, bagi kita, untuk Allah, kepada Allah, sampai kita ini terbebas dari penderitaan yang kita alami di padang mahsyar ini. Lalu mereka mendatangi para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya itu tidak mampu sampai berakhir ke Nabi kita Muhammad SAW. Perjuangan yang ulet yang dilakukan oleh manusia meminta syafaat itu luar biasa. Karena apa? Menurut riwayat dari Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah,
Dikatakan anna baina ityanihim min Adam ila Nuh alfu amin wa kana baina kulli nabiyyin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadza baina kulli nabiyyin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jarak waktu antara kedatangan Adam sampai mendatangi Nuh itu 1000 tahun loh. Jadi datang dulu ke Adam gitu ya. Terus membujuk-bujuk, menyebut-sebut kelebihan Adam agar Adam mau mintakan syafaat kepada Allah bagi mereka. Ternyata tidak, berangkat ke Nuh. Itu jarak antara Adam dengan Nuh untuk didatangi itu 1000 tahun. Demikian juga jarak antara satu nabi ke nabi lain. Itu kan 5 orang nabi itu berarti 5000 tahun tuh. Allahu Akbar. Ya, 5 nabi yang disebut dalam riwayat ini kemudian disebut dengan sebutan ulul azmi minar rusul. Ulul azmi di kalangan para rasul Adam, terus Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Oleh karena itulah maka mereka memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Masih berkata Abu Hamid Al-Ghazali, "Annan nasa fil mawqif ala tabaqatin mukhtalifah wa anwa'in mutabayinah bihasbi jaraimihim." Manusia, kondisi mereka di tempat mereka berkumpul itu berada dalam keadaan tingkatan yang berbeda. Tergantung jenis dan kadar kejahatan yang mereka lakukan. Seperti orang yang menolak zakat. Dia wajib zakat, tapi tidak zakat. Seperti orang yang ghul itu yang korupsi. Al-ghadir itu orang yang khianat. Itu berbeda-beda keadaannya. Spesial tentang hal ini akan ada penjelasan khusus nanti, ya. Tidak dijelaskan sekarang secara detail. Yang lain ada yang farajnya membesar, keluar nanah dari farajnya, waliyadzubillah. Baunya mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ada lagi yang lain yang disalib di tiang yang terbuat dari api neraka. Ada lagi orang yang lidahnya keluar sampai ke dadanya dalam seburuk-buruk keadaan. Adapun orang yang farajnya membesar, mengeluarkan nanas sampai baunya menyengat, mereka adalah para orang yang melakukan 2 kekejian yang luar biasa. Pertama para pezina, yang kedua para liwat. Liwat itu hubungan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan liwat dosanya jauh lebih besar daripada zina. Seperti perkataan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Kenapa? Karena kalau zina antara laki dengan perempuan ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan ibadah. Yaitu apa? Nikah. Adapun liwat, hubungan sejenis, nggak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal dan legal. Legal di mata Allah, bukan legal di mata manusia. Kalau di mata manusia mungkin dianggap legal, terutama di negara-negara kafir ya. Di Indonesia sudah mau ada pengakuan terhadap hubungan sesama jenis ini ya. Banyak yang mendukung LGBT ini. Tapi alhamdulillah para penentangnya jauh lebih banyak. Orang seperti itu masih hina dalam pandangan mayoritas umat di Indonesia ini. Tidak hanya umat Islam, umat agama lain juga masih memandang hina. Perzinahan juga mayoritas umat ini masih menganggap itu hina. Di akhirat kondisi mereka gimana? Farajnya membesar, keluar nanah, baunya menyengat. Waliyadzubillah. Terus
Adapun orang yang lisannya menjulur dalam seburuk-buruk keadaan, itulah para pendusta. Ada lagi yang perutnya membesar sebesar gunung yang sangat besar. Mereka adalah para pemakan riba. Pokoknya setiap pelaku dosa akan nampak sesuai dengan jenis dosa yang dilakukannya. Ini beliau jelaskan dalam sebuah kitab judulnya Kasfu Ulumil Akhirah. Menyingkap beberapa kondisi pengetahuan di akhirat. Kemudian disebutkan di akhir kitab ini annar rusula yaumal qiyamah 'alal manabiri wal anbiya wal ulama 'ala manabir sighar wa mimbar kullu rasulin 'ala qadrih wal ulama al amiluna 'ala qarasi min nur wasyuhada wassolihuna ka qurra'il Qur'an wal muadzinun 'ala kathbani min misk wa hadhihi at-ta'ifatul 'amilatu ashabu karasi humul ladina yatlubuna syafa'ah min Adam wa Nuh hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar. Para nabi, para ulama di atas mimbar yang lebih kecil. Mimbar setiap rasul itu besar megahnya tergantung keutamaan dari rasul tersebut. Para nabi, para rasul kan berbeda-beda keutamaannya ya. Ada sebagian nabi lebih utama dibanding nabi yang lainnya. Mimbarnya pun dari cahaya nanti seperti itu. Para ulama yang beramal dengan ilmu mereka konsisten selaras antara ilmu dan amal, itu akan berada di atas kursi-kursi yang bercahaya. Para syuhada, para solihun seperti para penghafal Al-Quran, para muadzin. Keutamaan muadzin itu luar biasa ibu-ibu sekalian. Ini tapi nggak bisa ya dilakukan oleh ibu-ibu. Ini mah bapak-bapak. Beberapa hari yang lalu kita dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin sudah masuk pada bab Fadlul Adzan, keutamaan adzan. Keutamaan adzan, keutamaan muadzin. Seandainya orang tahu keutamaan pada adzan, pasti mereka itu akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Walaupun diundi, bakal ikut undian agar bisa menjadi muadzin. Keutamaan muadzin itu luar biasa. Dosanya diampuni, ya, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang sholat, yang datang ke masjid atas undangan adzan tersebut. Semua makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati yang mendengar suara adzannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Pokoknya muadzin itu luar biasa. Makanya muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Nah, ini bukan penghinaan, itu kemuliaan. Panjang leher itu menunjukkan wajahnya paling tinggi terlihat oleh semua manusia dalam konteks karena mulianya dia. Dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, mereka ini para ahli qura, para muadzin berada di atas tumpukan minyak kasturi. Wanginya luar biasa. Adapun ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, pemilik kursi dari cahaya, merekalah orang-orang yang meminta syafaat sejak ke Adam, ke Nuh sampai berakhir ke Nabi SAW. Tidak semua manusia, tapi adalah ulama-ulamanya, orang-orang soleh yang memintakan syafaat. Berkata Al-Faqih Abu Bakar bin Barjan dalam kitab Al-Irsyad, wa yulhamu ru'usul mahsyar at-talab mimma yashfa'un lahum wa yurihuhum mimma huwa fih wa hum ru'usa atba'ir rusul fayakunu dhalik. Diilhamkan kepada para tokoh manusia ketika berkumpul di padang mahsyar
orang-orang yang memintakan syafaat dan kenyamanan bagi mereka agar lepas dari penderitaan di alam mahsyar. Mereka adalah para pemimpin pengikut para rasul, lalu terjadilah seperti yang diterangkan tadi. Inilah syafaat Nabi SAW yang disebut dengan asyafaatul uzma atau asyafaatul amah yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syafaat yang pertama di antara 5 syafaat yang menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagikah keempat syafaat yang hanya khusus milik Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang lebih seru. Tapi ini kita akan bahas nanti ya di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu ya. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab ya. Iya, sudah ada telepon yang masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu siapa di mana? Saya Pak Mulyono dari Margahayu Raya. Pak Mulyono. Silakan Pak Mul. Ya, saya mau tanya Ustadz masalah syafaat. Ya. Itu di dalam zikir, di dalam doa yang bunyinya Allahumma sholli Muhammad atas Muhammad. Jadi itu dibaca 10 kali tiap pagi dan sore akan mendapatkan syafaat dari Allah. Nah, yang di dalam itu sholawat habis adzan apa ya sama yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad sama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innal kamujid apa sama sampainya Ustaz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari Pak Mul, apakah sholawatnya sama? Iya, sholawatnya sama. Baik sholawat 10 kali pagi dan petang, termasuk sholawat seusai adzan. Nabi SAW menyatakan, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqul muadzin summa sallu alayya fa innahu man shalla alayhi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Jadi siapa orang yang mendengar azan silakan ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lalu setelah itu bersolawatlah kalian kepadaku. Karena sesungguhnya siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Solawatnya gimana? Sama ya. Solawat yang kita baca di dalam solat, di dalam tasyahud ya. Tidak ada perbedaan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, ada lagi silakan. Halo. Iya Bu, silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Bu? Seorang hamba Allah di Marga Asih. Hamba Allah, pakai bahasa Indonesia Bu ya. Oh iya, Pak Ustaz ini mau nanya. Tapi maaf mau di luar tema Pak Ustaz. Iya, boleh Bu. Ini kalau sholat sunat mutlak bisa diulang-ulang atau enggak? Misalnya kita kebutuhan, misalnya punya cucu sakit, anak sakit, kita sholat mutlak. Terus udah itu dikerjain. Buat selanjutnya bisa diulang-ulang enggak itu? Sampai kalau misalnya anak sakit sampai sembuh gitu. Gimana Pak Ustadz itu? Iya, barakallahu fiik. Iya. Ibu di Marga Asih ya. Marga Asih, masuknya Cimahi ya Marga Asih ya. Barakallahu fiik. Salat mutlak, salat sunat itu ada 2 jenis, salat mutlak dan salat muqayyad. Salat muqayyad artinya salat yang terikat. Salat yang terkait dengan baik momen ataupun waktu ya ataupun sebab.
Seperti sholat sunat rawatib, itu muqayyad. Sholat syukrul wudu, itu muqayyad dengan atau terikat dengan wudu. Setelah wudu sholat, setelah wudu sholat. Atau sholat tahiyatul masjid, itu terikat dengan masuknya ke masjid. Ada yang terikat dengan waktu, seperti sholat duha. Itu karena pada waktu duha. Ada sholat malam, qiyamul lail, tahajud, itu malam hari. Ya, itu disebut muqayyad. Ya. Ada lagi yang mutlak. Mutlak itu tidak terikat oleh sebab apapun atau waktu apapun. Itu boleh dilakukan kapan saja selama bukan di waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang itu ba'da sholat subuh, pas matahari terbit, pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbenam, ba'da asar, itu termasuk waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat sunat mutlak. Adapun di luar waktu itu boleh. Ya, umpamanya jam segini kita sholat duha sudah. Ya, jam segini kita nggak ada kerjaan, rileks, santai gitu ya. Kita punya wudu, saya mau sholat. Boleh, sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat mutlak. Itu boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, selama bukan pada waktu yang terlarang. Kalau waktu yang terlarang maka tidak boleh. Nggak boleh melakukan sholat sunat mutlak ba'da subuh ya, ba'da asar, pas matahari di tengah, pas matahari terbit ataupun terbenam. Adapun sholat sunat yang muqayyad boleh dilakukan walaupun di waktu yang terlarang. Seperti umpamanya sholat yang ada sebab, sholat janazah ba'da asar atau ba'da subuh boleh. Waktu terlarang tapi ada sebab ya. Atau sholat tahiyatul masjid. Kita umpamanya sudah sholat subuh di rumah, maksudnya di masjid dekat rumah. Kemudian langsung kita pergi ke masjid lain yang ada kajian. Sampai di masjid tersebut masih jam 5 lebih atau setengah 6 belum terbit matahari. Masuk ke masjid. Boleh tahiyatul masjid? Boleh. Walaupun di waktu yang terlarang. Karena apa? Karena itu ada sebab. Jadi kalau yang ada sebab boleh. Ba'da asar masuk ke masjid terus sholat tahiyatul masjid. Boleh. Karena ada sebab ya. Adapun sholat mutlak tidak boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Adapun di waktu yang tidak terlarang boleh berapa kali pun. Setiap 2 rakaat salam sudah. Minum, ngopi, baca, setelah itu pingin sholat lagi. Boleh ya melakukan sholat sunat mutlak. Asal sekali lagi tidak dalam waktu yang terlarang. Demikian ibu hamba Allah di Margasi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya, ada lagi telepon. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Iqbal Muhammad Toha. Pak Iqbal Muhammad Toha. Silakan. Ustaz, baru-baru ini viral tentang orang yang mendengar suara orang mengaji di dalam masjid. Nah, di mana seseorang ingin masuk masjid, mungkin dalam musim corona ya. Nah, dia kesulitan. Nah, dia mendengar suara orang mengaji di dalam masjid. Apakah itu betul, Ustaz? Afwan, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Baru ini ada viral, ada suara orang ngaji di masjid. Apa aneh ya? Mungkin betul orang. Mungkin marbotnya, mungkin cleaning service di masjid itu tukang beres-beres sudah beres. Kemudian baca Al-Quran di pojok atau di mihrab, ada orang masuk. Loh, kok nggak ada orang tapi ada suara yang ngaji? Ya nggak kelihatan, ya. Mungkin betul ya. Mungkin bohong. Sebab sekarang ini banyak hoax ya. Kalau tahu realitanya
Betul, tidak ada orang, terus ada suara yang ngaji, dilihat di semua tempat tidak ada. Tidak ada orang yang ngumpat, yang bersembunyi di mihrab, semuanya tidak ada. Mungkin jin Islam, ya mungkin. Wallahu a'lam. Ya, ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ini apa, mau nanyain pintu itu, pintu surga. Iya. Ibu jangan dengar di radio, Bu. Jadi lama. Dengar di telepon aja. Oh iya. Itu pintu surga yang ke-1 kan di antara Jakarta sama Bali lebarnya. Itu ada berapa pintu ke surga itu? Iya. Sudah gitu, Bu? Oh iya. Iya, satu lagi ini apakah sebentar baca sholawat nabinya teh kan jarang. Apakah akan diberi syafaat gitu sama Nabi Muhammad SAW gitu? Iya. Ya sudah, Bu. Ya sudah aja ya. Mangga. Kalau nanti ke depannya lagi. Ya. Mangga. Boleh kan nanya lagi? Oh boleh. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ibu siapa jadi lupa? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa pintu surga? Pintu surga beberapa hari yang lalu, hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin sudah dibahas. Pintu surga itu ada 8. Dari mana tahu? Ya, dari nas. Ya, hadis diantara menyatakan man tawadda'a. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa asbagha wudu'ahu. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Siapa orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu setelah wudu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk pintu surga mana saja yang dia suka. Ya, ada 8 pintu surga. Hadis yang menyatakan bahwa surga itu punya 8 pintu banyak, ya, dan kemarin sudah dibahas. Dan 1 pintu itu dikhususkan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Untuk ahli sholat khusus ada pintu tertentu bagi ahli sholat. Untuk ahli saum khusus ada pintu tertentu. Khusus bagi orang yang saum namanya Rayyan. Bagi orang yang ahli jihad ada pintu tertentu. Bagi yang ahli sedekah ada pintu tertentu. Dan seterusnya, ya. Jadi ada 8 pintu surga. Masing-masing pintu itu lebarnya dari Jakarta ke Bali gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, nih sekalian ada pertanyaan yang nyambung dengan pertanyaan ibu yang barusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana caranya agar kita kelak mendapatkan syafaat di padang mahsyar dari Nabi Muhammad SAW dari Mamah Ghizam di Selacau? Ya, sama dengan pertanyaan ibu yang barusan. Pertama, orang yang memperoleh syafaat hanyalah orang-orang yang mengamalkan amalan tertentu. Apa saja? Pertama, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti akan peroleh syafaat. Ya. Kedua, orang yang banyak-banyak bersolawat kepada beliau. Sebab janji beliau tadi dikatakan, siapa orang yang setelah adzan kemudian bersolawat lalu berdoa kepada dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah was salatil qaimah sampai akhir, halat lahu syafaati, akan halal bagi dia syafaatku pada hari kiamat.
Ya, jadi perbanyak sholawat, berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Setiap ada azan dengarkan, jawab, bersolawat, lalu berdoa dengan doa yang tadi. Maka insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Sebenarnya nanti akan ada bab khusus yang menjelaskan siapa yang berhak memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Ya, sabar nanti akan ketemu. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon lagi, barusan nyala lagi, masih nyambung apa tidak? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Sidang-Laya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz mau nanya, ini kalau kita memberi makan sama orang yang berpuasa, kita kan dapat pahala seperti orang puasa itu. Tapi kalau seandainya kasih makannya itu, keimanannya itu kurang gitu tuh. Bagaimana pahalanya Pak Ustadz? Gitu. Keinginan siapa yang kurang? Keimanan yang dikasih ke makan buka puasanya gitu, pahalanya seperti apa gitu Pak Ustadz. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Betul, orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum, ngasih makannya maghrib ya, bukan zuhur. Ngasih makan untuk berbuka itu bukan buka tapi batal kalau zuhur sudah makan. Ini pas maghrib. Dia akan memperoleh pahala orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala orang saum itu sedikit pun. Sekarang bagaimana kalau orang yang saum, yang kita kasih makan itu saumnya kualitas dari saumnya tidak bagus. Saum sih saum tapi tidak salat. Ada yang begitu? Ada. Saum sih saum tapi pekerjaannya ngabuburit dengan cara yang sia-sia. Selama saum main kartu, domino, remi, catur, main game, seperti itu, ya. Apakah ada pahalanya apa tidak? Ada pahala tapi kadarnya sedikit, ya. Oleh karena itu ada pahala bagi kita yang ngasih makan ke orang sudah ada, lumayan. Tapi yang paling afdal adalah kasih makan orang yang saumnya bagus. Selama saumnya diisi dengan ibadah. Selama saumnya diisi dengan tadarrus, dengan belajar, dengan zikir, dengan banyak doa, dengan banyak sholat. Pahalanya besar yang kayak begitu tuh. Kasih makan orang-orang seperti itu, ya. Maka dulu ketika tahun-tahun lalu kita mengadakan acara iktikaf, itu umpamanya kita membuka pendaftaran untuk yang iktikaf, tapi juga membuka donasi. Donasinya besar itu. Bisa mengcover seluruh yang iktikaf. Walaupun yang iktikaf ada yang bayar lebih, ada yang pas, ada yang kurang, ada yang tidak, nggak masalah karena sudah tercover oleh donasi. Para muhsinin, para donatur itu memberi makan orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf apa selama iktikafnya? Ibadah. Sholat, baca Quran, berdoa, bertobat, menumpahkan air mata, mengkaji ilmu seperti itu. Yang kayak gitu pahalanya besar. Yang kayak gitu tuh dikasih uang sahur, dikasih juga buka, pahalanya besar ya. Para jamaah sekalian, walaupun kita sekarang ini tidak ada acara buka bersama, tidak ada acara iktikaf, tidak ada acara tarawih berjamaah, sahur berjamaah, tapi donasi untuk iftar shaim untuk para fuqara dan masakin masih terbuka ya. Silakan dikirim ke yayasan, nanti kita salurkan, tidak dalam bentuk makan-makan di masjid, tapi kita salurkan melalui baik masakan jadinya dibagi-bagi, dikirim ke rumah-rumah atau dalam bentuk sembako atau dalam bentuk yang paling bermanfaat bagi fuqara dan masakin ya. Tetap masih dibuka donasi insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi telepon ya? Sudah ada lagi yang masuk, silakan. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Di mana? Pak Dadam di Bandung. Pak Dadam di Holis. Ya, mangga Pak Dadam. Holis. Maaf di luar tema Pak Ustaz. Mangga, silakan. Ini bagaimana kalau misalkan ada 2 orang anak dan tuanya udah meninggal dan si anaknya itu punya hutang gitu. Itu bagaimana cara bayarnya Pak Ustaz? Orang tuanya sudah meninggal tapi punya hutang.
Ya anak-anaknya gitu. Oh, anak-anaknya punya hutang Anaknya ke dua. siapa? Ke orang tua. Ke orang Anaknya dua. tua. Anaknya 2. Anaknya 2. Dua-duanya punya hutang atau hanya salah satu? Dua-duanya Pak Ustaz. Laki sama perempuan. Iya. Ya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Boleh nggak anak pinjam ke orang tua pinjam ke anak, adik pinjam ke kakak, kakak pinjam ke adik? Boleh. Ya. Pinjam meminjam, jual beli, utang piutang, atau infak sedekah, zakat. Orang tua boleh menyalurkan zakat ke anaknya, anaknya juga boleh menyalurkan zakat ke orang tuanya selama itu fakir dan miskin, selama mustahiq. Umpamanya anaknya mampu mengeluarkan zakat, orang tuanya miskin. Dia mustahiq, boleh menerima zakat. Boleh anak memberi zakat ke orang tua, atau orang tua memberi zakat ke anak, anaknya umpamanya sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berkeluarga tapi miskin. Orang tuanya mampu terus mengeluarkan zakat. Boleh ke anaknya? Boleh, ya. Akan tetapi zakat yang disalurkan tidak mempengaruhi santunan yang biasa dikasih. Umpamanya orang tuanya fakir, miskin, pengangguran, dulunya bekas kuli, petani, penggarap, umpamanya ya, punya anak, anaknya sudah punya gaji yang cukup, orang tuanya sudah pensiun, ditunjang oleh anaknya, setiap bulan dikasih 2 juta gitu. Pasangannya mengeluarkan zakat, disalurkan lagi ke orang tuanya. Boleh. Tapi ini tidak menjadi pengganti santunan yang diberikan. Jangan sampai ini Pak, saya kasih zakat 5 juta, tapi santunan selama 2,5 bulan di stop. Itu mah sama aja tuh ya. Santunan tetap, zakat juga tetap ya. Boleh ya. Nah sekarang boleh pinjam meminjam, anak pinjam ke orang tua meminjam ke anak, dan diperhitungkan ya. Nah setelah anak pinjam ke orang tua meninggal, lunas apa tidak? Tidak lunas. Terus gimana perhitungannya? Maka hutang si anak ke orang tua jadi harta orang tua yang kelak diwariskan. Umpamanya tadi kan punya 2 anak ya. Anak pertama pinjam 10 juta, anak kedua pinjam 5 juta. Jadi ada 15 juta. Orang tua meninggal, ini menjadi harta orang tua, itu menjadi warisan. Ya, warisan ke anak, ke ahli warisnya. Lihat siapa aja ahli waris, apa punya kalau tadi hanya 1 laki 1 perempuan, lihat ada saudara, adik atau kakak apa tidak ya, nanti dilihat. Maka kemudian itu dimasukkan ke dalam harta warisan lalu dibagi-bagi ya kepada para ahli waris sesuai dengan aturan Islam. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi, ada telepon lagi yang masuk. Ya silakan, terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Uis dari Batu Jajar. Bu Uis dari Batu Jajar. Ya silakan Bu Uis. Ustaz mau tanya kalau menjawab adzan, kalau dari masjid itu kan ramai gitu, bingung jawabnya yang mana. Jadi saya suka, boleh nggak jawab adzan yang di radio? Apalagi sekarang lagi stay at home kan, radionya nyala terus nih. Iya. Nah, terus pas solipu ibu Yusikum itu kita sama ya itunya jawabannya. Ya itu. Terus satu lagi, Ustaz kalau menjawab salam itu kan wajib. Nah sekarang kalau salam yang di radio tuh, kan sekarang banyak kajian yang langsung dari studio atau yang online gitu, itu memang ditujukan untuk pemirsa ya Ustaz. Itu wajib ya jawabnya. Iya. Iya, satu lagi boleh Ustaz? Mangga. Iya. Kalau ini kadang saya sholat nih, kalau rakaat ketiga atau keempat suka terlupa kalau udah selesai Fatihah itu otomatis baca bismillah mau baca surat, baru nyadar terus nggak jadi langsung dilanjutin sholatnya, nggak jadi baca surat. Apa sholatnya batal? Ustaz, sah sholatnya nggak gitu? Apa itu tidak menambah? Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Iya, wa jazakillahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu Ais di Selacau. Di Batu Jajar. Bukan Isnani ya. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama bisa lupa. Saya suka lupa ya. Kalau sudah lupa tuh sering gak ingat. Pertama tentang menjawab azan. Kedua menjawab salam di radio, di TV gitu. Ketiga apa Tom yang barusan terakhir? Fatihah, oh iya, ketika rakaat ketiga keempat suka lupa habis Fatihah otomatis baca surat ya. Iya, itu 3 pertanyaan dari Bu Ais. Pertanyaan yang pertama sudah sering dibahas karena pernah ditanyakan bagaimana menjawab azan dari beberapa masjid yang ramai. Sekitar kita banyak masjid semuanya pakai loudspeaker. Ada 5 masjid, azan semuanya kedengaran. Mana yang kita jawab? Boleh kita jawab semuanya semampu kita. Kalau kita mampu menjawab 5-5-nya, jawab 5-5-nya. Kalau hanya mampu menjawab 3, jawab 3. Kalau hanya mampu menjawab 2, 2. Kalau enggak dari masjid yang terdekat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Ya. Kalau 2 saja tidak sanggup karena ciwuh, karena riwuh, ya cukup 1 di masjid yang terdekat. Kalau laki-laki di masjid yang akan kita datangi untuk sholat berjamaah di sana. Ya. Tapi kalau mampu semuanya, jawablah semuanya. Ini yang pertama. Termasuk bagaimana kalau hay'alahnya diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Jawabnya gimana? Ya ada 2 pendapat. Pertama, sama seperti yang dikatakan muadzin karena faqulu mithla ma yaqul muadzin. Katakan oleh kalian apa yang dikatakan oleh muadzin. Kedua, karena sallu fi buyutikum adalah pengganti dari hay'alah, maka sama dengan menjawab hay'alah yaitu la haula wala quwwata illa billah ya. Itu dua-duanya dibolehkan, baik ini maupun itu boleh ya. Kedua, boleh nggak atau wajib juga menjawab salam kalau langsung seperti kajian langsung sekarang kita. Ustadznya salam, maka wajib menjawab salam walaupun lewat radio, lewat TV, lewat streaming, lewat YouTube, lewat Facebook. Kalau siaran langsung maka wajib menjawab. Karena orang, bukan radio. Adapun kalau sekedar rekaman, siaran ulang, maka tidak wajib menjawab, tidak disyariatkan menjawab salam tersebut. Ya, demikian juga azan. Kalau ada azan di radio atau di TV, kalau itu rekaman kaset, maka tidak disyariatkan menjawabnya. Tapi kalau itu siaran langsung, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada TV yang pakai parabola atau TV kabel gitu, bisa menangkap siaran Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adzannya kan live, langsung itu. Ya, bukan rekaman, maka disyariatkan kita menjawab walaupun waktunya berbeda. Kita di sini jam 10 malam, di sana baru adzan maghrib. Kita di sini jam 11:30 malam, di sana baru adzan isya. Ya, kita di sini jam 9 siang, di sana adzan subuh. Tetap disyariatkan dijawab walaupun kita tidak akan sholat karena waktunya yang berbeda. Ya, kalau itu siaran langsung maka jawab. Kalau itu rekaman maka tidak disyariatkan untuk menjawabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau umpamanya kita sholat yang 3 atau 4 rakaat, maghrib atau zuhur, asar atau isya. Rakaat ketiga keempat, karena otomatis seusai Fatihah langsung kita baca surat. Boleh enggak? Boleh. Membaca surat di rakaat ketiga keempat tidak dilarang. Tapi hendaklah membaca surat yang yang lebih pendek daripada surat yang dibaca di rakaat pertama dan kedua, ya.
Boleh membaca surat pendek, boleh juga tidak. Sehingga kalau kita terlanjur setelah waladhdallin amin, lalu bismillah lagi, lalu mau ke surat, lupa ini mah rakaat ketiga, nggak perlu dibatalkan, lanjutkan saja. Ya, tidak apa-apa dan ada kebaikan di sana, ada pahala dari membaca surat walaupun itu di rakaat ketiga dan keempat. Boleh, tidak apa-apa ya. Tapi boleh juga tidak membaca surat apapun. Ya, mohon maaf masih ada telepon yang masuk, tapi waktu yang kita miliki sudah habis, sudah selesai sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.